Sabda sedang berjalan di lorong sekolah dan melewati pintu kelas 3, tertulis sebuah simbol di dekat pintu kelas tersebut dengan 3 huruf I. Kemudian, ketika Sabda melewati pintu kelas 4, simbol yang tertulis di dekat pintu kelas tersebut adalah huruf I dan V. Sabda yang merasa penasaran kemudian bertanya kepada gurunya, angka apakah itu? Dan gurunya pun menjawab, itu adalah bilangan Romawi. Lantas, apa yang dimaksud dengan bilangan Romawi? Bagaimana cara menulis angka Romawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan Agustina Puspamentari dengan NIM K7121015 dari kelas 1A, nomor absen 5. Untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan, di sini Ibu bakal mengajak kalian semua untuk bersama-sama menjawab soal terkait bilangan Romawi. Oh iya, ada juga loh trik mudah untuk menjawab soal dalam bilangan Romawi. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya. Harapannya setelah adik-adik sekalian menonton video pembelajaran ini, adik-adik bisa menulis lambang bilangan Romawi dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa menyelesaikan soal terkait bilangan Romawi. Dan yang terakhir, adik-adik sekalian bisa untuk mengerjakan soal bilangan Romawi dengan trik yang mudah. Bilangan Romawi itu, ini lambang 1, kemudian ini lambang 5, kemudian ini 10, ini 50, L, kemudian C itu 100, kemudian D itu 500, kemudian M itu 1000. Nah, ini bilangan Romawinya. Terus misalkan yang besar itu di depan dan diikuti yang kecil di belakang. Jadi ini 5 ditambah 1. Tapi kalau yang kecilnya di depan, yang besarnya di belakang, itu berarti 5 dikurangi 1 misalnya, itu berarti 4. Misalnya kayak gini juga, LX, L itu 50, X itu 10. Berarti kalau yang besar duluan, ini ditambah, berarti 60 jadinya. Kalau XL, ini 10, baru 50, berarti 50 dikurangi 10, 40. Gitu ya. Kayak IX gini, I itu 1, ternyata yang ini 10. Karena yang besar di belakang, maka dikurangi, berarti 10 dikurangi 1, berarti 9. Berarti kalau misalnya XII itu berarti 10 ditambah 2, berarti 12. Nah itu ya, itu sekilas untuk yang bilangan Romawi. Nah ini yang harus dihafal. Langsung aja kita bahas soalnya satu persatu. Nama Romawi bilangan 7. 7 itu berarti 5, kemudian ada 2. 5 itu V, 2 itu II. Berarti jadinya yang C. Gitu ya. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada, ini juga nggak ada. Oke. Nomor 2. Bilangan X pada bilangan Romawi jika dijadikan bilangan cacah. Itu 10. Angka 24 jika ditulis dengan bilangan Romawi, berarti 20 ditambah 4. 20 itu XX, 4 itu 5 dikurangi 1, berarti XX IV. Nah ini dia, 10 tambah berarti 20, itu 5 dikurangi I, IV berarti 4. Kalau yang ini tidak ada, ini tidak ada Romawi kayak gini. Kalau yang ini berarti XX ini 26, 10, 10, 5, 1, 26. Oke, nomor selanjutnya. XL merupakan bilangan Romawi yang bernilai X itu 10, L itu 50. 10 dulu baru 50, berarti dikurangi 50 dikurangi 10, berarti hasilnya adalah 40. Nomor 5, angka Romawi C jika di depannya diberi Romawi X, C itu 100, X itu 10. Berarti kalau XC, X itu 10,
100. Berarti karena yang besar itu di belakang, maka dikurangi 100 dikurangi 10. Berarti hasilnya adalah 90. Oke. Nomor 6. Angka Romawi V jika di belakangnya diberi angka Romawi 1. Berarti di sini maka bernilai 6. Jika di depannya, berarti ini di belakang, ini di depan. Di depan itu sebelumnya, kalau di sini berarti di belakangnya. Berarti kalau V di depannya dikasih angka Romawi I, berarti hasilnya itu 4. Kalau di belakangnya berarti V dikasih I, itu berarti hasilnya nanti jadinya 6. Jawabannya yang yang 6. Sama kayak yang ini. Kalau yang di depannya ya berarti seperti ini. Oke ya. Nomor 7. Yang tepat adalah ini 6 bukan ya, ini itu 4. Kemudian ini 7, benar. Ini 21. Oke, berarti ini bukan 500 ya. C itu 100. Kemudian ditambah 10, berarti ditambah jadinya 110. Kalau yang D itu yang 500. Ini berarti yang salah. Berarti yang benar itu, kalau ini tuh kan berarti jadi 110 ya. Berarti yang benar hanya yang B, 7. Nomor 8. Oke, berarti ini kecuali, berarti cari yang salah. XXI berarti benar 21. XLI di situ 10, lalu itu 50, ini 1. Ini dikurangi jadi 41, benar. XC, C itu 100, terus berarti 100 dikurangi 10, berarti hasilnya itu 92. XC ini kan 10, berarti ini 100 dikurangi 10 itu 90. Ada II berarti 2, jadi 92 bukan 82, berarti ini salah. Kemudian CXX, C itu 100, X itu 10, kemudian ditambah 10 juga, berarti jadinya 120. Berarti ini benar, berarti yang salah itu XCII, seharusnya itu 92 bukan 82. Ini benar kecuali yang C itu salah. Nomor 9. Berarti yang lebih besar dari D, berarti M itu 1000, L itu 50, C itu 100, X itu 10. Oke. Nomor 10, bilangan Romawi di bawah ini yang lebih kecil dari L 50, X 10, V 5. 50, 10, 5, berarti 65. Yang lebih kecil berarti di bawah dari 65. XL ini 45, L itu 50, X itu 10, berarti 45. Yang ini 50, 10 dan 10, berarti ditambah itu jadinya 70. C itu 100, X itu 10, V itu 5, berarti ditambah 115. Kemudian L itu 50, sama kayak ini ya, 10, berarti hasilnya itu 70. Berarti hasilnya yang kecil itu XLV 45. Dari video pembelajaran tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, lambang dasar bilangan Romawi itu terdiri dari I untuk 1, V untuk 5, X untuk 10, L untuk 50, C untuk 100, D untuk 500, dan M untuk 1000. Yang kedua, apabila dalam soal kalian menjumpai lambang bilangan Romawi yang bernilai lebih besar itu terletak di sebelah kanan atau mendahului lambang bilangan Romawi yang bernilai lebih kecil, maka dapat dipastikan soal tersebut merupakan bentuk soal dari penjumlahan.
Yang ketiga, apabila kalian menjumpai dalam soal lambang bilangan Romawi yang bernilai lebih kecil itu mendahului lambang bilangan Romawi yang lebih besar, maka dapat dipastikan pula bentuk soal itu adalah bentuk soal pengurangan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah, khususnya untuk mengerjakan soal bilangan Romawi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.